Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nanti kita akan membahas mengenai lanjutan dari sudut berelasi, namun ini versi yang tidak masuk ke sudut istimewa. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu sama, yaitu kita mau fokus menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, lalu menyelesaikan nilai-nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, permasalahannya seperti apa? Contoh permasalahannya seperti ini. Misalnya diketahui nilai sin 30 derajat itu kan memang sudah ada di sudut istimewa ya, itu nilainya setengah, dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, di sini kita diminta menentukan nilai sin 75 derajat. Lalu 75 derajat yang kita tahu itu tidak masuk ke dalam sudut istimewa, karena adanya 30, 45, 60, lanjut ke 90 ya. Sedangkan 75 derajat itu tidak masuk ke sudut istimewa. Namun ternyata 75 ini ada kaitannya. Ini merupakan gabungan dari sudut 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, jadi sebelum kita masuk ke rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut itu, ini ada satu asal mula dari rumus identitas trigonometri yang nantinya kita gunakan untuk menemukan rumus selisih dan jumlah dua sudut. Jadi di sini ada segitiga siku-siku dengan ini sisi X-nya ya, karena ini sisi mendatar, lalu ini Y-nya karena ini sisi menurun, dan di sini ini merupakan sisi R-nya atau sisi miring jari-jarinya. Lalu di sini diketahui sudut alfa ada di sini. Nah, kalau kita mengikuti aturan perbandingan trigonometri, maka sin A-nya itu demi Y per R ya. Depan miring Y per R, sedangkan nilai cos-nya, cos alfa-nya itu X per R, karena cos itu rumusnya samping miring ya, jadi X per R. Sedangkan untuk R-nya, karena ini kita ambil dari rumus Pitagoras, untuk menentukan R-nya itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita simpan 3 ini. Selanjutnya, kalau misal ada pertanyaan atau kita mau mencari nilai sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, berarti kita memasukkan ya Y per R kuadrat ditambah X per R kuadrat. Selanjutnya, karena nilai R itu tadi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kita ganti nilai R-nya di bawah sini. Nah, ini masih tetap dikuadratkan nih. Nah, kalau dikuadratkan berarti Y-nya menjadi kuadrat ya di bagian atas, lalu X-nya juga menjadi kuadrat di bagian bawah. Karena ini penyebutnya sama ya, maka akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, akar jika dikuadratkan itu akarnya akan hilang ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan sebagai asal mula rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan definisi sinus dan kosinus, jadi ini kita mau ambil salah satu penurunan rumusnya. Di sini ada segitiga siku-siku ABC ya, dengan sisi di depan sudut A itu sisi A, di depan sudut B itu sisi B, di depan sudut C sisi C. Nah, sin A yang di sini A per C karena depan per miring demi ya. Ternyata ini juga jadi nilai cos B. Karena kalau B-nya di sini, cos itu kan samping per miring, ini nilainya jadi sama. Cos B itu A per C juga kan. Jadi nilai sin A sama dengan cos B. Nah, sedangkan nilai cos A-nya, cos A itu samping miring, B per C itu akan sama nilainya dengan nilai sin B, karena sin itu kan depan per miring, B per C. Nah, dari rumus ini berlakulah yang kita tahu jumlah sudut pada segitiga itu kan 180 derajat ya. Nah, kalau siku-sikunya itu di C, berarti nilai A ditambah B itu jadi 90. Karena 180 kurang 90 kan, jadi 90. Nah, kalau nilai 90 derajat, berarti sin A ditambah B itu sama dengan sin 90 derajat ya. Jadi kita kasih sin di kanan kirinya, dan sin 90 yang kita tahu itu 1. Itu kan. Nah, sin A ditambah B itu sama dengan 1, itu nilai yang tadi, identitas trigonometri. 1 itu merupakan nilai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah,
Ini masih tetap sama, sin A tambah B itu, sin kuadrat A itu kan sin A dikali sin A. Cos kuadrat A itu cos A dikali cos A. Karena tadi nilai sin A itu sama dengan cos B, ya. Lalu nilai cos A itu sama dengan sin B, jadilah rumus sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Ini mudah menghafalnya kok yang seperti ini. Nah, kesimpulan itu seperti apa sih? Jadi nanti ketika kalian menemukan soal, oke, yang seperti ini. Nah, rumus sin A tambah B itu kan sin A dikali cos B dan sin B kali cos A. Ini ya, rumusnya kita perbesar nih. Nah, ketika kamu akan menemui soal seperti ini, tentukan nilai sin 75, ini kan jadi matching ya. Jadi 75 itu kan 30 tambah 45. Jadi di sini sin A tambah B itu sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. A-nya itu. Nah, ini jadi kita pecah. A-nya 45, B-nya 30. Ini boleh dibolak-balik ya, sama aja hasilnya nanti. Jadi sin 75 itu sama aja sin 45 tambah 30. Nah, kita urai. Jadi uraiannya itu ada aturannya ya, tidak boleh langsung. Langsung aja sin 45 tambah 3, sin 30, tidak seperti itu. Tapi sin A tambah B itu diurai jadi sin A cos B, sin B cos A. Seperti itu. Nah, di sini sin 45 derajat dikali cos 30, sin 30 derajat kali cos 45, karena sin A cos B, sin B cos A, gitu kan. Kalau sudah seperti ini mudah banget, tinggal kita urai satu persatu. Sin 45 setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, sin 30 itu setengah, dan cos 45 itu setengah akar 2. Ini kan perkalian ya, jadi bisa langsung dikalikan. Ini jadi setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Yang sebelah kanannya setengah kali setengah itu 1/4 akar 2. Jadi ini merupakan hasil dari sin 75 derajat yang menggunakan rumus jumlah dua sudut. Ya, selain menggunakan kalkulator, ternyata bisa diubah ke rumus jumlah dua sudut. Ternyata bukan cuma sin aja yang ada rumusnya, tapi cos dengan tan juga ada rumusnya. Nah, di sini jadi sin alfa tambah beta itu sin A cos B, cos A sin B. Ini ditambah. Kalau yang dikurang, sin A kurang B, sin A cos B, ini tetap sama rumusnya, cuma bedanya di sini tandanya dikurang. Cos A sin B. Jadi sin cos kosin, gampang gitu. Kalau sin itu rumusnya sin cos kosin. Nah, kalau yang cos A tambah B ini kebalikannya. Kalau di sini ditambah, rumus ininya jadi dikurang. Tapi rumusnya jadi cos cos dikurang sin sin. Juga sama, kalau di sininya dikurang, ini jadi ditambah. Tan juga seperti itu. Ini ada aturannya, tan alfa tambah beta, tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Jadi kalau udah diurai kayak gini, kita langsung lihat aja sudut istimewa ya, hasil-hasil sudut istimewa, tabel perbandingan trigonometri. Nah, untuk memudahkan, ini Bu dapat dari web devantry.com. Di sini juga ada asal mula rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Jadi untuk mudah menghafalnya itu, kalau yang ditanya sin, baik itu penjumlahan maupun penguraian ini sama nih, plus minusnya itu sama. Jadi sin cos kosin, ini bisa dibalik di sin cos lagi. Tapi ini alfa beta, ini beta alfa. Gitu. Sin cos. Tapi ini alfa beta, ini jadi beta alfa, dan tandanya juga tidak terbalik. Artinya kalau ini ditambah, rumusnya juga ditambah. Kalau dikurang, rumusnya dikurang. Tapi kalau yang cos, di sini alfa tambah beta, ini jadi cos sin sin. Cos alfa cos beta, sin alfa sin beta. Kalau rumusnya ditambah, soalnya mintanya ditambah, nah rumusnya itu jadi dikurang. Kebalikannya, kalau soalnya mintanya dikurang, mintanya selisih, berarti soalnya jadi rumusnya itu jadi ditambah. Begitu pula dengan nilai tannya. Itu dia. Nah, lebih jelasnya lagi memang di penugasan ketika kamu menemukan soal seperti ini misalnya dengan menggunakan rumus selisih dua sudut nilai cos 15 ya. Kalau tadi kan jumlah ya, 75 itu 45 ditambah 30. Kalau 15 berarti kita udah tahu ya, selisih dari 45 dikurang 30. Kalau pakai aturan yang cos 45 dikurang 30. Tadi cos itu rumusnya, nah cos alfa, cos 45 dikali cos 30, berarti ini karena dikurang, rumusnya itu jadi ditambah sin 45 dikali sin 30. Seperti itu ya.
Nah, untuk yang nomor 2, menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, nilai sin 105. Ini ada dua kemungkinan, 105 itu bisa 60 tambah 45 atau bisa juga menggunakan yang oke, 60 tambah 45 memang ya yang paling cocok ya, 60 tambah 45. Tuh, ini dicari menggunakan rumus sin. Nah, yang ketiga ini tan, tapi ini 75. 75 itu sama seperti tadi ya, 45 tambah 30. Jadi kan kerjakan 3 soal ini menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut seperti itu. Sebenarnya ini soalnya simple, hanya memang rumusnya itu harus kita pahami ya agar setiap permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, itu tadi asal mula rumus, lalu juga sampai ke penugasan, contoh soal dan penugasan mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.